Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat. Oke, kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Materi kita kali ini tentang peluang komplemen suatu kejadian. Apa sih yang dikatakan komplemen dari suatu kejadian? Ya. Komplemen dari suatu kejadian A, misalnya ada suatu kejadian A, yang dikatakan komplemen suatu kejadian A adalah kejadian tidak terjadinya kejadian A. Ya, notasinya itu bisa seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Yang kita gunakan yang ini ya. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya A itu adalah kejadian turunnya hujan. Berarti A komplemen adalah kejadian tidak munculnya atau tidak turunnya hujan. Atau bisa juga misalnya B adalah sebuah kejadian munculnya bilangan ya, bilangan genap pada pelemparan satu dadu. Kalau kita daftarkan anggota si B ini bilangan genap pada pelemparan satu dadu, berarti ada 2, 4, 6, ya kan? Nah, dikatakan B komplemen itu anggotanya adalah selain dari yang di anggota si B, berarti ada 1, 3, 5. Oke, jadi komplemen dari suatu kejadian A adalah kejadian tidak terjadinya suatu kejadian A. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana menentukan peluang komplemen dari suatu kejadian. Ya, komplemen dari suatu kejadian berarti kejadian tidak munculnya suatu kejadian yang kita inginkan dari awal ya. Maka peluang komplemen dari suatu kejadian adalah peluang suatu kejadian yang berlawanan dari kejadian awal. Oke? Peluang suatu kejadian PA ditambah dengan peluang tidak terjadinya kejadian itu atau PA komplemen itu nilainya 1. Oke? Jadi peluang suatu kejadian ditambah dengan peluang tidak terjadinya kejadian itu bernilai sama dengan 1. Dari sini bisa kita tentukan kalau yang ditanya adalah kejadian awalnya, maka itu sama dengan 1 dikurang dengan tidak terjadinya kejadian awal. Oke? Atau juga kalau yang ditanya PA komplemennya, maka itu adalah 1 dikurang peluang kejadian awalnya. Paham ya? Kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, misalnya peluang Ali berhasil mengenai sasaran sama dengan 0,6, maka peluang dia gagal tidak mengenai sasaran. Berarti si Ali mau menembak ya. Oke. Ini ada optionnya A 0,3, B 0,4, C 0,5, D 0,7, dan E 0,8. Langsung saja kita jawab. Kejadian awal yang diketahui adalah yang dia mengenai sasaran. Itu ibaratnya adalah kejadian A. Kejadian adalah kejadian kena sasaran. Ya. Berarti peluang kejadian A itu 0,6. Oke. Kalau sudah pecahan berarti itu biasanya peluangnya ya. Oke. Yang ditanya adalah peluang dia gagal tidak mengenai sasaran. Berarti ditanya adalah PA dari komplemennya berapa ini. Ingat tadi rumusnya, kalau peluang kejadian ditambah peluang tidak terjadinya kejadian tersebut itu sama dengan 1. Dari sini kita peroleh bahwa PA komplemen tidak terjadinya atau tidak kenanya sasaran yang dilakukan tembakan oleh Ali itu berarti 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,6.
4. Berarti jawabannya adalah bola. Paham ya? Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Dalam pelemparan 3 mata uang sekaligus, jika mata uang terdiri dari sisi gambar dan angka, maka peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar adalah. Kalau bahasanya 3 uang sekaligus, berarti dia banyak ruang sampelnya kan 2 pangkat 3, 8 ya. Nah kalau yang sisi gambar, terbanyaknya itu berarti G. Nah biasanya dalam menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus kombinasi. Karena ada kata paling sedikit. Kalau paling sedikit 1 berarti bisa 1, 2, atau 3. Ya kan? Dengan menggunakan komplement dari suatu kejadian, kita lebih mudah menyelesaikan soal seperti ini. Nggak perlu kita cari masing-masing kombinasi untuk suatu kejadiannya. Oke, kita tinggal cari A komplementnya saja. Kalau paling sedikit satu sisi gambar dimulai dari 1, 2, 3, berarti kalau A komplementnya tidak ada sama sekali gambarnya. Yaitu siapa? A. Paham? Ya. Berarti dia NA komplementnya 1 dan peluang A komplementnya 1/8. Kenapa per 8? Karena untuk NS 3 mata uang logam kita sudah tahu cara cepatnya 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka peluang tidak munculnya paling sedikit satu sisi gambar adalah 1/8. Paham ya? Mudah dong. Berarti kita kalau ngambil PA itu berarti peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar. Tinggal kita kurangkan 1 dengan 1/8. Jawabannya berapa? Ini kan 1 ini ibaratnya 8/8. Berarti 7/8. Mudah kan? Kalau 7/8 berarti jawabannya adalah entok. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya suatu percobaan yang kita lakukan. Berapa kali kamu melakukan percobaan dikali dengan peluang suatu kejadian yang kita inginkan. Oke? FH ini lambang dari frekuensi harapan suatu kejadian A. Tadi adalah berapa kali kamu melakukan percobaan, berarti N dikali dengan peluang suatu kejadian yang kita inginkan. Diingat ya, berarti peluang kejadian dikali dengan N itu adalah frekuensi harapan dari kejadian itu. Oke, saya jelaskan lagi. N itu adalah banyaknya percobaan. Kemudian PA tadi adalah peluang suatu kejadian yang kita inginkan. Oke, di frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya percobaan yang kita lakukan dikali dengan peluang kejadian tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Dia buat 120 kali melempar dadu. Sebenarnya kurang kerjaan ya, capek 120 kali kita ngelempar dadu ya. Tapi karena soalnya kita bahas, oke? Frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Kita tentukan dulu, berarti N-nya itu 120. Selanjutnya kita menentukan peluang kejadiannya. Kejadiannya apa? Kejadiannya faktor dari 6. Oke? Kita sebutkan anggotanya faktor dari 6. Itu ada 1, ada 2, ada 3, kemudian ada 6. Berarti NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4. NA-nya 4. NS-nya kalau satu dadu berarti 6 ya. Oke, berarti frekuensi harapan dari kejadian A, kejadian munculnya dadu faktor dari 6 adalah N banyaknya percobaan dikali dengan peluang kejadian itu. Berarti N-nya berapa? 120 dikali peluang kejadiannya kan NA per NS ya. NA per NS. Berarti 120 dikali dengan
4/6. Oke, 120 kita tewaskan dengan 6. Sisanya tinggal 20. 20 kali 4 berarti 80. Frekuensi harapan dari kejadian munculnya faktor dari 6 adalah 80 satuannya kali. Oke, itu untuk penjelasan soal yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Perusahaan membuat barang dengan peluang barang diproduksi rusak yaitu 0,05. Jika hasil produksi 1000 barang, berapakah jumlah barang yang diproduksi diperkirakan tidak rusak? Ini gabungan dari penyelesaian komplement dari suatu kejadian dengan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Oke, kita jawab. Jumlahnya ada 1000 orang, ibaratnya ada N itu 1000 barang ya. Oke, berarti kita harus cari peluang kejadiannya. Kejadian apa yang diminta? Kejadian yang diminta adalah yang tidak rusak, sedangkan yang diketahui yang rusak. Berarti ada A adalah kejadian barang produksi yang rusak. Ya, dengan peluang kejadiannya adalah 0,05. Berarti kita bisa cari peluang A komplement, berarti yang tidak rusak itu adalah 1 dikurang dengan peluang kejadian awalnya. Berarti 1 dikurang 0,05. Hasilnya adalah 0,95. Dapatlah frekuensi harapan kejadian A komplement, berarti yang tidak rusak itu banyaknya, berarti 1000 dikali dengan peluang kejadiannya berapa? 0,95. 1000 dikali 0,95, tinggal kita geser komanya 3 ya, 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 950 kali untuk produksi barang yang tidak rusak. Paham ya? Oke, see you next video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.